warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan, nama saya Hanum Alfarafida. Di sini saya sebagai mahasiswa gizi UIN Walisono. Saya di sini akan mengadakan konseling gizi atas program praktek kerja gizi. Oke Bu, di sini Ibu akan berkonseling tentang apa ya Bu? Tentang tensi ya. Tensinya tinggi. Oh, tinggi. Tensi ya. Belum sampai. Baik. Saya konfirmasi, apa yang benar ini dengan Ibu Titi? Iya, betul. Ibu bisa disebutkan alamat rumah, Alamat sininya Jalan Mawar 3 nomor 7 ya. Semanggi 2 Perumahan Mejaseng. Tegal. Ya, baik. Tanggal lahirnya berapa ya? Tanggal lahirnya 14 Juni 1967. Pekerjaannya Ibu biasanya seperti apa? Bikin-bikin itu ya, catering, jajanan, snack, sama ini ibu rumah tangga. Sebelumnya di sini sebelum mulai konseling gizi, saya akan menjelaskan estimasi waktunya Bu. Kami memiliki waktu selama 30 menit. 15 menit pertama, Ibu bisa menjelaskan segala keluhan Ibu, menceritakan asupan makan, dan saya akan mengukur berat badan, tinggi badan, serta cek tensi lagi ya Bu. Oke Bu, baik. Lalu 15 menit kemudian saya akan menjelaskan hasil intervensi, hasil diagnosis gizi dan intervensi yang tepat untuk permasalahan gizi Ibu. Baik Bu. Selanjutnya ini untuk data laboratoriumnya pernah cek darah atau cek asam urat atau cek Semuanya sih normal, cuma tensinya aja yang tinggi. tensinya tinggi. Itu tahunnya berarti naik tingginya pas kapan? Seminggu yang lalu habis pergi, habis makan yang enggak ini ke puskesmas, kan di tensi 160. 160. Iya, awalnya 160 ke 90 kalau nggak salah. Terus di puskesmas sudah dapat? Terus dikasih obat, dikonsumsi tiap malam, amlodipin yang 5 mg tiap malam selama baru seminggu sudah turun menjadi 100. Apa ya, kemarin agak ini dikit sih, ada turun. Ada turun. Nanti kita cek lagi ya Bu. Kita cek buat tensinya apa udah Masih turun atas, atau masih tinggi. Baik Bu. Masih 149. Nanti cek lagi aja ya Bu. Baik, Bu. Oke, langkah selanjutnya saya akan mengambil data-data untuk menegakkan suatu diagnosa gizi. Yang pertama nanti ada penimbangan berat badan sama pengukuran tinggi badan. Nanti yang kedua itu ada tadi data lab. Saya akan menanyakan lebih dalam tentang data lab. Untuk yang ketiga fisik klinis saya akan mengecek tensi sama menanyakan tentang keluhan yang dirasakan. Terus ada ini riwayat makan dan riwayat personal itu berupa riwayat personalnya Ibu. Ibu sekarang bisa diukur berat badannya. Berat badan, Iya, nanti langsung mati ke depan ya. Ibu beratnya 54 ya Bu. Badannya di sini aja. di sini aja rata.
badannya itu 153,5. Iya. Oke Bu, sebelum saya lanjut, saya akan minta waktu sebentar untuk menghitung status gizi Ibu ya Bu. Iya. Jadi status gizi Ibu itu IMT-nya itu indeks massa tubuhnya 23,07. Ini menandakan bahwa status gizinya masih normal. Oh iya. Berarti BB-nya, saya ulangi lagi, BB-nya tadi 54, tinggi badannya 153,5 dan IMT-nya tadi 23,07. Normal, masih normal. Lalu untuk data lab, apa Ibu rutin memeriksakan kayak gula darah? Sebulan sekali. Itu bulan sekali. Iya. Di puskesmas. Tapi hasilnya normal terus. Normal, cuma tensinya kalau pas salah makan sama kecapean langsung baru langsung naik lagi. Darah tak ukur ya Bu? Iya. Setangan kiri Bu. Benar. Untuk tensinya itu 142 per 96 ya Bu. Iya. Masih tinggi ya Bu. Di sini ya. Ya. Harus konsumsi obat terus. Iya, selain obat, nanti saya akan merekomendasikan asupan makannya biar imbang Bu antara obat dan asupan makannya. Iya. Tadi tensi 142 per 96. Nadinya normal 91. Untuk keluhannya yang Ibu rasakan apa Bu selama ini? Pusing kepala sama ini seringnya tengkuk sakit. Tengkuknya kalau pas ini di bawah ini tengkuk namanya. Iya, di sini. Pegel sama sakit. Iya. Berat. Itu dikasih tas terus mending agak kalau pas tensinya naik sakit itu mesti di sini tengkuk. Kalau nggak sakit sih nggak kalau nggak tinggi nggak sakit biasa. Berarti kalau Sakit iya, yang berasa mesti kayak kaku nyeri apa kaku sakit. Dicek langsung tinggi. ada riwayat hipertensinya? Ada. Ya. Sebelumnya berarti selalu Oh, tinggi. enggak mesti sih kalau pasien. Kalau pas lagi makannya lagi capek capek sama makannya agak-agak royal salah banyak garam Iya. baru tinggi lagi. Selanjutnya saya akan menanyakan pola makannya Ibu ya Bu. Jadi benar nggak ini tentang maksudnya
disebabkan karena makanan. makanan atau memang kelelahan kan bisa Bu. Untuk makanan pokoknya itu biasanya makan apa Bu? Nasi. Nasi. Iya. Nasinya sampai berapa? Paling 1,5 centong. 1,5 centong per makan. 2 kali hari. Satu Siang sama sok malam. Oh, berarti 2 kali. Iya, 2 kali. Pagi soalnya jarang makan nasi, sukanya bubur. Sukanya Bubur 1 centong, bubur nasi. 1 kali per hari. Lalu untuk lauk hewani, Kalau hewani itu paling bisa ikan. biasa. Ikan ya ikannya paling ikan banyar apa ikan kacangan, ikan pindang, seadanya pokoknya ikan 2 kali sehari, siang sama malam. Sama kalau ayam dua pokoknya 1 minggu 2 kali, 2 apa diselingin lah, diseling ikan, nanti besoknya ayam. Itu paling 3 potong, satu kali makan sehari ya. Oh, dalam Ya, 1 hari 3 iya. kali makan kalau ayam. Iya, siang sama ini 3 potong. Ayamnya 2 kali. Siang sih, siang sama malam. Sama telur, selingin telur. Jadi yang 1 minggu mesti ada itu terus, ganti-ganti. Telurnya berapa? Telurnya ya paling telur tiga kali lah. 3 kali Kadang itu pakai dalam 1 hari atau 1 minggu? satu telurnya 3 kali 1 minggu. Berarti 3 butir ya? Iya. 3 butir 1 minggu. Soalnya senang telur. Gampang. Iya. Untuk ikannya itu paling suka itu biasanya antara banyak, kacangan sama pindang itu yang mana? Yang pindang, yang amung ya. Pindang. Berarti pindang lebih sering ya? Iya. Sama. Baik. Ini biasanya diolah gimana Bu? Digoreng. Digoreng. Goreng lagi, iya. Goreng dipakai telur sih. Terus apa? Suka Kalau yang ikan yang ikan kacangan atau ikan banyak, seringnya di olahannya kalau nggak digoreng di kecap, di semur. iya di semur, ganti ini. Lalu lauk nabati seperti tempe Tahu mesti ada. Mesti ada. Tempe iya, ya 2 potong 1 hari, 3 kali dalam seminggu kayaknya sering ya? Iya. Berarti ganti-ganti gitu. Ganti. Kadang kalau pas ikan, masak ikan apa ini tambah tempe sama. Nanti besoknya tahu. Ganti-ganti. Iya. Ganti-ganti biar nggak bosan ya Bu. Ini tempe tahu biasanya diolahnya seperti apa? Kadang diorek, kadang dikecap, sekarang digoreng juga. Ganti-ganti ini. Ganti-ganti menu ya? Ganti-ganti menu. Sayurannya suka Bu? Kalau sayurannya paling demennya sayur sop. Sayur sop. Tapi juga ganti, ada sayur asem, sayur bayam, ada sayur lodeh, ada tumis kangkung. Seling-seling ganti-ganti tiap hari biar nggak ini. Sayur-sayurnya tiap hari ganti ya. Jadi biar nggak bosan. Nggak bosan. Ya satu mangkok sekali makan 2 kali jadinya ya. Iya. Sop, sayur sop. Berarti suka sayur ya Bu? Iya. Lalu untuk buah Bu, biasanya Buahnya hari-hari mesti ada pisang sama pepaya. Oh, ada pisang. Ya. Kalau yang lain-lain, bangsa yang lain-lain sih kadang ada tapi kadang nggak ada. Paling semangka apa melon kalau pas itu. Tapi
seringnya sih tiap hari adanya paya, pokoknya mesti ada Pasti ayam ada makan pepaya sama ayam pisang. pisang. Berarti setiap hari makan. Iya, Kalau pisangnya biasanya berapa, Bu? pisangnya 2 apa 3 ini ya, 2 satu sampai kali 3 makan. kali. Iya. Jadi sama Pepaya. pepaya 1 gelondong dibagi 2,5, 2 potong per ratu lah, 1 sampai 2 potong. iya, setengah potongannya paling iya siang kan, kalau masih siang aja, malam jarang. Malam Iya. jarang. Kalau gue berarti pagi sama siang, antara seling-seling itu. Iya, pokoknya sampai sore aja, kalau malam udah jarang. Kadang ya makan juga sih, tapi mestinya seringnya ya jam-jam makan siang. Oh iya, Pas, siang cemilan itu. iya. Lalu biasanya suka minum teh nggak, Bu? Minum teh pagi hari. Pagi, teh Iya, manis. teh manis. Gulanya berapa sendok, Bu? 1 sendok, 1 sendok makan. 1-2 kali dah, 1-2 kali per hari. Kadang kalau lagi sore pengen bikin, tapi kalau seringnya sih pagi mesti. Iya, cemilannya paling donat, donat, bolu. 1 itu tiap hari pagi ganti. Sama kerupuk ya, seringnya kerupuk udang. Seringnya Kerupuk udang. Asupan makan kemarinnya masih ingat? Yang kemarin masih. Kemarin makan paginya nasi 1,5 centong, sama pakainya telur dadar, sama tempenya diorek di kecap. Tempe orek. Sama sayurnya tumis labu siam, labu yang kecil-kecil itu, sama kerupuk udang, sama kerupuk, sama minumnya teh sama iya. Iya. Makan siangnya nasi 1,5 centong, terus pakai apa ya, ikan pindang. Ikan pindangnya saya goreng. Iya. Terus sayur asem. Sama sayur asem, sama buahnya pisang. Nyemil pisang. Iya. Ini mesti ada kerupuknya. Siangnya iya. Terus malamnya nasi sama kemarin ayam bakar. Sama sayur asem yang tadi siang. Sudah itu aja. Tehnya air putih biasa. Berarti kemarin minum tehnya 1 gelas saja. Iya. Ada cemilan yang lain? Nggak ada. Nggak ada. Berarti Kerupuk cemilannya cuma kerupuk doang. ya. Saya minta waktunya sebentar, Bu, untuk menghitung Iya. asupan makannya. Oke, Bu, untuk kebiasaan makan kalau dihitung itu berarti energinya itu udah cukup. Iya. Karbohidratnya itu berarti yang nasi, yang manis-manis itu juga udah cukup, sayur, buah itu cukup. Iya. Terus protein kayak ikan tadi, ikan, tempe, ayam itu juga sudah cukup. Iya. Tapi yang lebih itu bagian lemak sama natriumnya. Natrium itu garam. Lemaknya itu berarti terlalu banyak makanan sama yang asin. iya. Lemak terlalu banyak makanan yang digoreng. Iya. Sama yang dia Iya, makanan suka berlemak. goreng-gorengan sih. Iya. Suka goreng-gorengan. Terus sama natrium atau garam. Jadi natrium itu selain
yang garam yang dibubuhkan dalam masakan itu, beberapa bahan makanan itu emang sudah mengandung natriumnya tinggi. Oh, iya. Kayak contohnya tadi ikan pindang. Oh iya. Ya, itu udah tinggi. Benar. Kecap juga udah tinggi. Oh. Tes selanjutnya tadi yang asupan makan hari kemarin Iya. juga sama. Energi, karbohidrat, proteinnya juga cukup. Nah, lemak sama natriumnya juga lebih. Itu juga disebabkan sama karena makan makanannya itu kebanyakan yang gorengan. Jadi tensinya naik. Iya, tensinya juga naik. Ditambah mungkin keadaan tubuh yang kecapean. Selanjutnya untuk riwayat personal. Riwayat personalnya itu tadi saya konfirmasi, pekerjaannya itu ibu rumah tangga, Iya. sama penjual catering. Iya. Terus Iya. agamanya Islam. Lalu pendidikan terakhirnya SMP. SMP. Di sini tinggalnya sama siapa, Bu? Sama suami. Sama suami. Untuk data sudah lengkap. Saya akan menegakkan suatu diagnosis. Yang pertama itu asupan lemaknya itu berlebih, Bu, karena kurangnya mengontrol makanan yang berlemak. Makanan-makanan yang berlemak, ya, Bu. Nah, itu ditandai dengan adanya tadi asupan lemaknya berlebih. Tadi kan banyak makan gorengan sama asin. Ya, itu. Terus ada penurunan kebutuhan natrium atau garam, ditandai dengan tensinya tadi masih tinggi. Oh iya. Ya, belum normal. Iya, belum normal, ditandai dengan asupan. Obat tetap ya. Iya. Asupan natriumnya tinggi, lemaknya juga tinggi. Iya. Baik. Lalu diagnosis selanjutnya itu berarti kurang pengetahuan ya, Bu, tentang bahan makanan yang mengandung natrium tinggi. Iya, benar. Benar ya, Bu. Iya. Berarti belum tadi Ibu juga belum tahu kalau misal ternyata pindang kerupuk udang juga gorengan. Iya. Padahal yang paling disenengin ya. Gorengan sebenarnya itu enggak, Bu. Kalau misal gorengan di luar, ya itu bisa tinggi natrium. Iya. Karena kan kita nggak ngerti penjualnya itu membubuhkan garamnya seberapa. Iya. Cuman biasanya bahan makanan yang tinggi natrium memang dari sananya itu udah tuh. Iya. Kayak misal juga di makanan-makanan yang dijual di supermarket itu kan kemasan itu juga tinggi natrium. Jadi dari diagnosis ini saya memberikan intervensi gizi berupa diet rendah garam, Bu. Iya. Ini saya tinggal lihatnya. Saya jelaskan ya, Bu. Iya. Nah, di sini rendah garam. Syarat rendah garam itu perhatikan konsumsi garamnya, Bu. Oh iya. Nah, diet rendah garam ini merupakan pengaturan makanan dengan rendah garam untuk membantu menghilangkan retensi garam atau menghilangkan yang dalam tubuh. Nah, biar menurunkan tekanan darah. Nah, di sini itu kategori dietnya, Bu. Jadi dilihat dari tekanan darah. Kalau misalnya tekanan darahnya itu 160/100, lebih dari 160, berarti kemarin awal Ibu pas Ibu 160 itu Ibu harusnya berarti rendah garam 1. Karena emang hipertensinya tinggi. Tapi kalau sekarang kan udah agak turun, makanya pakainya rendah garam 2. Tapi kalau bisa turun lagi ternyata nanti 120 sampai 139, itu jadi rendah garam 3.
Nah, contoh makanan seharinya Bu. Sebelum saya masuk contoh makanan sehari, Ibu, tujuan dietnya. Nah, dari diet ini itu Bu, rendah garam sama bukan rendah lemak, diatur lemaknya Bu, biar tidak tinggi juga. Iya. Itu tujuannya satu, menormalkan tekanan darah. Iya, dinormalkan 120. Itu sebenarnya harusnya di bawahnya lagi sedikit. Iya, tapi jangan terlalu rendah. Ya, lalu mengurangi asupan garam dan mengubah jenis bahan makanan yang rendah natrium. Berarti Kurangi ikan. ya, dikurangi ikan pindang, kurangin kerupuknya, dikurangi Bu. Ya. Lalu mengurangi dan menghilangkan keluhan yang dirasakan, pusing sama tengkuk pegalnya. Tujuan dari diet ini untuk menghilangkan salah satunya keluhan tersebut. Lalu nih, ya syarat dietnya harus benar-benar diperhatikan Bu. Jadi untuk energi diberikan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya Ibu itu berarti disesuaikan umur, usia, tinggi badan. Lalu dikalikan dengan faktor aktivitasnya sedang, karena ibu rumah tangga dan penjual. Itu ya Bu, catering snack. Itu berarti jadi totalnya 171. Maaf, 1717 ya. Lalu karbohidratnya sebanyak 60%. Di sini karbohidratnya normal. Karbohidrat berarti berupa nasi, sayuran, buah-buahan. Di situ mengandung kentang, mie, jagung gitu Bu. Lalu lemak diberikan sebanyak 25%. Nah, ini diberikan normal dulu Bu. Saya karena emang kebiasaan ibu itu mengonsumsi lemak, mengonsumsi gorengan-gorengan, itu jadi saya berikan cukup dulu, belum saya kurangi lagi. Kalau misalnya tekanan darahnya ternyata besok nggak kekontrol, masih naik, masih tinggi, bisa dikurangi konsumsi lemaknya, terutama lemak-lemak yang kolesterol Bu. Telurnya bisa dikurangin bertahap ya. Iya, secara bertahap. Nah, lalu untuk proteinnya itu cukup 15%. Udah cukup, berarti makan ayam, ikan, itunya udah cukup. Iya. Natrium sebanyak 800 mg atau bisa ditambahkan setengah sendok teh. Lalu yang keenam, mengonsumsi makanan yang tinggi serat larut air, yaitu pada sayur dan buah. Lalu yang ketujuh itu mengonsumsi kalsium 4.700, kalium 4.700, kalsium lebih dari 800 ya. Sama mengonsumsi magnesium, ini tuh termasuk mineral Bu. Jadi ketiga ini, kalium, kalsium sama magnesium itu merupakan jenis mineral yang bisa menurunkan tekanan darah. Saya akan berikan contoh makanan yang itu. Ini Bu, ada sumber makanan yang dianjurkan sama yang tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu gandum utuh, oats, beras, kentang, sama singkong. Hewaninya itu ada ikan yang natriumnya rendah, daging, unggas ayam tanpa kulit. Jadi ayamnya ayam mentok aja gitu. Duduk. Malah justru kulitnya yang enak. Ya nanti selanjutnya kalau secara bertahap saja Bu. Bedanya aja ya. Telur maksimal 1 butir per hari. Karena kan tinggi kolesterol. Nah, kalau misalnya terlalu tinggi nanti bisa tekanan darahnya ke sana. Protein nabatinya itu kacang-kacangan segar. Ya, lalu sayuran itu semua sayuran. Ya, seperti timun, selada, bayam, kacang, buncis, kembang kol, kol rebus, kol rebung, sawi, tauge kacang hijau, dan daun singkong. Ini tuh merupakan sayuran yang ada seratnya juga, ada kalium yang bisa menurunkan tekanan darah Bu. Lalu ada buah-buahan, contohnya itu seperti anggur,
buku, jambu biji, jeruk, pepaya bisa juga Bu, sama pisang. Kan sudah termasuk pisang sama pepaya kebiasaan. Iya. Lalu lemak itu minyak kelapa, margarin sama mentega yang tanpa, yang enggak asin Bu. Yang enggak ada rasa asinnya. Kalau misalnya susah cari ya sementara dikurangin dulu asupan margarin sama menteganya. Lalu teh, jus buah dengan penambahan gula, ya air putih, susu yang rendah lemak, lalu rempah-rempah, bumbu segar, bukan yang diawetkan Bu. Jadi yang kemasan-kemasan, yang instan iya, cepat. Iya, itu dikurangin dulu. Lebih baik tuh ulek sendiri. Ini yang makanan tidak dihindari, yang tidak dianjurkan itu rata-rata yang kemasan Bu. Yang biskuit itu yang diawetkan. Terus ada lemak pada daging merah, ikan kaleng, sarden, ya. Terus kornet, sosis, jarang sih ya, ikan asap, terus ati, ampela nggak boleh karena tinggi kolesterol. Terus olahan daging dengan natrium. Terus protein nabatinya itu ada olahan kacang yang diawetkan. Terus ada selanjutnya buah-buahan itu yang asinan, sayur yang mol-mol gitu yang udah jadi. Terus buah juga buah asin sama buah kaleng itu nggak boleh. Terus margarin itu yang asin. Gitu. Lalu minuman kemasan yang dijual di supermarket itu juga tinggi karena natrium itu rata-rata buat itu buat sebagai pengawet. Iya, terus ini vetsin, kecap, saus, bumbu instan gitu banyak pengawetnya, banyak natrium. Baik. Jadi saya menyiapkan contoh menu satu hari. Contoh menu satu hari itu ada nasi, telur dadar, kan satu aja Bu, bisa dibagi hari. Telur dadar tahu dicampur Bu. Terus sayur daun katuk itu tinggi serat. Terus ada buah pepaya, biasanya buah pepaya. Selingannya pas mau siang sekitar jam 10-an bisa ngemil jeruk. Terus atau buah-buahan lain nanti saya berikan tabelnya, di situ bisa dipilih. Terus ada nasi siang, ikan goreng, tumis kangkung, kol, buncis, kembang kol, buncis, tahu kacang hijau dan tempe. Pakai buah pepaya lagi boleh, tambah buah pisang juga boleh, atau buah pisangnya sebagai selingan sorenya. Ya, terus makan malam itu nasi, pepes ayam tahu, tumis sesim, wortel, jagung, terus ada buah pir. Buah pir itu yang tinggi serat, buah pir. Untuk porsi makannya itu karbohidrat itu 1,5 centong. Saya sesuaikan sama kebiasaan makan ibu tadi 1,5 centong. Iya, kalau lebih nanti malah kekenyangan, kalau kurang nanti malah lemes ya Bu. Iya, jadi saya sesuaikan karbohidratnya masing-masing pagi siang sore 1,5 centong. Lalu hewaninya itu ngambil yang lemak sedang. Saya punya tabelnya, nanti saya kasih rifatnya. Di sini ada makan jenis makanan, rendah lemak. Ini Bu. Ya, tapi dilihat di sini. Kalau Co plus itu kolesterol, Na plus tinggi natrium. Lalu di sini ada yang lemak sedang. Kan sini ada nih Bu, rendah lemak sedang buat pagi. Bisa ambil ini Bu, telur kan masuknya lemak sedang. Ya, terus rendah lemak ya siangnya bisa ikan. Yang penting jangan ikan yang asin. Lalu segar ya. Iya, terus kalau bisa dihindarin yang tinggi lemak itu karena tidak dianjurkan. Terus tadi sayuran sama buah itu nih ada S++.
berarti yang diserat K plus kalium. Oh. Ini juga buah S plus, K plus. Ini yang dianjurkan Bu. Iya. Saya berikan ya Bu. Di sini paham ya Bu? Iya. Untuk Jelas. saya lanjutkan lagi Bu. Jadi untuk lauk hewaninya itu 1 potong sedang, Iya. lauk nabatinya 1 potong sedang, sayurnya itu 1 gelas. Jadi sayurnya itu sayur keringnya Bu, berarti tanpa airnya. Oh, itu yang belum dimasak. yang belum yang baru dimasak. tiris. Ya, yang baru diiris 1 gelas. 1 gelas. Oh. 1 gelas belimbing itu takaran dalam 1 kali makannya. Kira-kira segitu. Mangkok kan sama. Iya, sama aja. Ya dikira-kira Iya. berarti seberapa gitu. Nah, buahnya itu ya 1 potong besar. Ini agak besar, 1 potong pepaya besar gitu. Oh iya. Lalu minyaknya 1 sendok teh aja. 1 sendok teh itu setara sama tumis-tumisan Bu. Oh, penumis aja ya. Kalau goreng itu 1 sendok makan. Kalau misalnya di siang hari udah pakai rendah lemak nih Bu, kan siang kan hewaninya rendah lemak. Nah, di sini tuh bisa menggunakan minyak, mungkin bisa pakai minyaknya Kebanyakan, iya, bisa siang. pakai gorengan. Oh iya iya. Iya. Kalau tapi nanti kalau siangnya udah goreng, malamnya jangan goreng. Oh iya. Jadi dibatasi. Bakar apa di itu? Iya, dikukus. Takarannya hampir sama ya Bu, antara siang, malam, sama pagi, siang, malam. Bedanya itu kalau siang sayurannya 1,5 lebih banyak sayurnya Bu. Siang apa banyak? Iya. Jadi siang porsinya lebih banyak. Iya. Di sini paham Bu? Paham. Sudah paham? Iya, sudah. Oh ini Bu, yang pagelnya. Ini kurang besar Bu. Kalau kurang besar besok saya bawakan. Kurang ya? Jelas ya. Ya nanti ya besok sebagai evaluasi saya nanti iya, saya iya. berikan yang lebih besar lagi, yang ada keterangan ininya. Iya. Misalnya ini. Ya apa-apa. Nanti sementara bawa lipetan ini dulu, Iya. yang lebih jelas, sama nanti saya salinkan ke form ini. Nah, sama aja sama lipat, cuma mungkin ini bisa dibawa di tas kemana-mana. Ini kalau tinggal di rumah. Oh iya. Saya isikan ini. Saya isikan dulu ya Bu. Iya. Baik Bu. Selesai. Jadi untuk dietnya Bu, tadi kan saya ulangin ya Bu. Iya. Dietnya itu jadinya pengurangan natriumnya. Natrium. Yang ditekanin itu lebih ke pengurangan natriumnya. Iya, asin-asin. Iya, di sini apakah ada merasa belum serap gitu Bu? Bisa. Ibu maksudnya Ibu sanggup untuk melakukan perubahan Insya Allah, tapi memasak bertahap ya garamnya pengurangannya. Nah, Setengah sendok belum sanggup berarti Bu? iya belum. Berarti Sedikit. Kurangi sedikit. berarti Ya nanti coba. Oke Bu, saya berarti rekomendasiin, saya pilihkan untuk menggunakan diet rendah garam 3 dulu Bu. Oh iya. Ya baik, diet rendah garam 3 berarti 1 sendok teh Bu Oh iya. per hari itu bisa Ibu? Bisa ya. Bisa Coba. bisa. Oke Bu. Oke, berarti sesuai komitmen Ibu,
Jadi dietnya itu menggunakan 1 sendok teh ya Iya. Bu jadinya. Berusaha ya. Ya. Nanti tinggal dimonitoring setiap Iya. hari makannya. Nah ini Bu, mencegah hipertensi, saya bacakan ini kalau Iya. kecil sepertinya. Jadi 1 itu cek kesehatan secara rutin Bu. 1 bulan sekali. Kalau misalnya lagi tinggi mungkin 1 minggu 2 kali. Iya. Biar lihat udah ada perubahan 1 atau minggu belum. lah paling enggak ya. Iya, paling nggak 1 minggu boleh. Terus enyahkan asap rokok. Iya, jangan. Nggak ada yang rokok. Alhamdulillah. Lalu rajin aktivitas fisik. Aktivitas ibu rumah tangga. Iya, olahraga setiap 30 menit sekali. Per hari 30 menit. Nyapu ngepel kan termasuk gerak. Ya, sama senam-senam sedikit. Ya, lanjutnya itu diet seimbang. Diet seimbang ya ini memperhatikan lemak, protein, karbohidrat yang tadi sudah saya sebutkan sesuai dengan takarannya Bu tadi. Nah, lalu istirahatnya cukup, jangan terlalu lelah. Kalau lelah nanti melonjak tinggi lagi. Lalu kelola stres, jangan stres. Baik ya Bu. Jadi dari konseling hari ini dapat saya simpulkan, saya untuk diet rendah garam ini awalnya menggunakan diet rendah garam 2, lalu ibu berkomitmen sanggupnya untuk melakukan diet rendah garam 3, yaitu penggunaannya 1 sendok teh. Iya. Sudah. Nanti untuk minggu depan kalau misalnya masih ada keluhan pusing atau pegal, mungkin nanti bisa panggil saya lagi. Saya bakal memonitoring asupannya ibu dalam 1 minggu. Saya hitung lagi apakah sudah berhasil melakukan diet rendah garam 1 sendok teh per hari. Terus nanti saya cek tensinya lagi, apa udah turun, apa nanti malah meningkat. Gitu Bu. Baik Bu, dari konseling ini saya coba ibu ulangi lagi yang tadi saya ngomongin berupa komitmennya tadi seperti apa. Komitmennya dari rendah garam 2 yang 1 ya, ke garam rendah yang nomor 3, garam 3. Berusaha 1 sendok teh. Iya boleh 1 sendok teh. Tapi kalau seumpama 1 sendok teh kurang gitu ya nggak apa-apa ya. Kurang dari 1 sendok teh bisa. Yang penting maksimalnya itu 1 sendok teh. Maksimal 1 sendok teh. Nanti dalam 1 minggu dikurangin. Jadi bertahap nggak apa-apa. Itu nanti malah biar bagus. balik ke Baik. Terus untuk minggu depan bisa ke saya lagi. Bisa panggil saya lagi biar saya cek ini lagi ya. Ibu baik, ini nanti saya kasihkan ke ibu. Saya tinggal di sini ada leaflet rendah garam untuk mengingat terutama pengaturan makanannya, sama contoh makanan dan pola porsi. Buat sebagai patokan. Nah, terus di sini ada juga porsinya juga, ini bisa dibawa kemana-mana, ini taruh di rumah aja, sama ini bahan makanan penukar kalau misal bosan. Nah, ini kan terlalu kecil, nanti besok saya kasihkan lagi yang lebih besar, yang ada informasi tentang serat tinggi sama kalium tinggi. Ini ya Bu. Terima kasih Bu atas konseling hari ini sudah berjalan lancar. Sama-sama. Ibu bisa nanti saya kembali lagi sini setelah 1 minggu. Ibu, semoga tensinya kembali normal. Amin. Ibu, sekian konseling gizi dari saya. Apabila ada yang salah atau kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak. Ya.